Coba ya, Allah itu udah ngatur sedemikian rupa. Nggak ada manusia yang nggak buat salah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pasti pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang paling cepat bertaubat atas dosa-dosanya itu. Kalau Allah mau bikin manusia itu menjadi makhluk yang nggak punya dosa, yang selalu taat sebab Allah, yang nggak pernah menentang Allah, yang nggak pernah ingkar dari semua perintah-perintahnya Allah, Allah nggak bakal nyiptain manusia. Allah udah ciptain namanya malaikat yang model kayak begitu. Yang model yang kayak begitu, yang taat terus, yang nggak pernah buat dosa, namanya malaikat. Yang buat dosa terus, namanya setan. Bener gak? Yang bisa buat dosa terus tobat, buat baik dan ngajak orang yang buat salah jadi buat baik, ngangkat orang yang dari lembah ke dosa itu kemudian menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu namanya manusia. Manusia inilah yang diberi tugas oleh Allah dua hal. Abdullah dan khalifatullah fil ard. Beda dengan jin. Kalau jin nggak ditugaskan Allah menjadi khalifatullah fil ard. Bagaimana jin? Jin nggak miara sapi, benar nggak? Maka nggak ada peternakan sapi, benar nggak? Dan sebagainya. Jadi manusia inilah yang diciptakan Allah sebagai, kalau dalam Al-Quran disebut watini wa zaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Karena kita buat dosa, kita taubat, kita buat baik, kita ngajak orang buat baik. Kita nggak kenal Rasulullah SAW, kita nggak pernah ketemu Rasulullah SAW, tapi kita cinta kepada Rasulullah SAW sebagaimana cintanya para sahabat-sahabat. Kita nggak pernah ketemu Allah, kita nggak kenal Allah, tapi kita ngajakin orang semua untuk mendekat kepada Allah. Kita nggak tahu sorga kayak apa, belum pernah ke sorga, tapi kita ngajakin orang ramai-ramai ke sorga. Ini namanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jangan pernah berharap, jangan pernah berpikir bahwa semua manusia itu tidak melakukan dosa. Jangan pernah berpikir bahwa dunia ini semua orang akan jadi orang yang taat. Semua orang akan jadi orang yang soleh, yang alim, yang taat, yang nggak pernah buat dosa. Nggak bisa. Ini sekarang ilmu tasawuf sedikit ya. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Bab 9, baca sendiri ya. Ini kita pengantar aja nih. Bab 9, baca sendiri. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut, bab 9, mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini. Apa? Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW. Ini. Kalau kalian tidak melakukan dosa apapun. Kita nih, suatu kaum nih. Rasulullah SAW. Kalau kalian, kaum ini tidak melakukan dosa apapun, maka Allah akan mengganti kalian, memustahkan kalian, dan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Kemudian kaum yang berbuat dosa itu akan bertaubat, meminta ampunannya Allah, dan Allah akan menerima taubatnya dan memberikan ampunannya. Gelo gak? Gelo gak? Gelo gak? Nggak ada men rumusnya. Kalau kita taat semua sama Allah, nggak ada kekecauan di muka bumi, bagaimana kita bisa melakukan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr? Benar nggak? Kalau kita semua jadi orang yang taat semua, bagaimana bisa ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah? Bagaimana kita bisa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Benar nggak? Nggak bisa. Dunia ini emang kayak begini, benar nggak? Nah, ini yang disampaikan dalam kitab tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan, udah, itu adalah suatu keadaan yang nggak mungkin. Yang keadaan nggak buat dosa itu malaikat, gengnya, bukan manusia. Rasulullah SAW ulang lagi ya, Allah akan musnahkan, Allah akan gantikan kaum yang tidak pernah berbuat dosa itu dengan kaum yang berdosa. Kemudian kaum yang berdosa ini akan bertobat kepada Allah, minta ampunan dari Allah, maka Allah akan terima tobatnya dan mengampuni mereka semua. Kita nggak boleh dosa, jangan dibalik-balik ceritanya. Kita nggak boleh dosa, ada aturannya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ada ilmu fikih, ada Quran, ada hadis yang menjelaskan pada kita, ini jalannya Allah, ini jalannya setan, udah diaturin. Kita mesti jalani. Kita nggak boleh buat dosa. Tapi Allah ingatkan pada kita, seberapapun kuatnya kita menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa,
kita pasti buat dosa. Ini. Tadi kita Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i, man. Imam Syafi'i bukan kayak orang kita, bukan. Umur 9 tahun hafal Quran. Dahsyat banget. Tapi dalam munajatnya kepada Allah, Imam Syafi'i mengatakan, wahai Allah, aku lihat begitu besarnya dosa-dosaku. Tapi kalau aku sandingkan besarnya dosa-dosaku itu dengan ampunanmu ya Allah, ternyata ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku. Nah, ini kan kalau nggak dijelasin, kalau pemahamannya keliru repot nih. Disangkain Imam Syafi'i buat dosa-dosa besar kan? Kagak, men. Dalam ilmu tasawuf, itu kita lalai aja hati kita dalam tarikan napas, nggak ingat sama Allah, udah jadi dosa. Bener nggak? Jadi dosa itu sekedar Umar bin Khattab radhiyallahu an, oke. Waktu itu ada orang sholat. Dalam sholatnya itu orang itu ngelirik burung berdara. Ada burung dara, dia ngelirik burung dara. Kata Umar bin Khattab kepada orang tersebut, ulangi sholatmu. Karena makhluk Allah yang cantik itu, yang indah itu telah mengalihkan perhatianmu dari yang menciptakan makhluk indah tersebut. Ini mah. Jadi dosa itu, walaupun kita sekuat tenaga, bagaimanapun kita ingin menghindari diri dari dosa, pasti kita buat dosa. Nggak mungkin enggak. Nabi Adam alaihissalam, men, tinggalnya di sorga. Apa juga ada, hidup enak banget di sorga. Nggak usah capek-capek kerja kayak kita gini, nggak usah. Larangan cuma atu. Kagak boleh deketin pohon. Bener gak? Kita hidup, ya Allah, udah susah banget, bener gak? Stres, bayar cicilan ini, itu, segala macam. Duit nggak ada, rezeki sempit. Berantem sama bini, segala macam, bener gak? Hidup udah susah, larangan banyak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, bener gak? Lah kalau Nabi Adam aja yang hidupnya udah begitu nikmat di sorga, larangan cuma satu, tetap aja dilanggar. Apalagi kita, ya pastilah kita ngelanggar sana sini, bener gak? Dalam perjalanan hidup kita selalu membuat dosa. Oke, itu sebabnya Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW, men. Dalam satu hari itu beliau istighfar tidak kurang dari 70 kali. Rasulullah SAW. Coba. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Jadi kita jangan pernah mengharapkan suatu keadaan di mana dunia ini tenang, damai, tentrem, guyup. Enggak. Kita sekarang ambil lagi dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah. At-Tanwir fi Isqati Tadbir ya. Bab 9. Ini ada lagi nih. Masih di situ ya. Imam Athaillah menjelaskan sebuah kisah Syekh Abul Hasan. Ini seorang ulama sufi besar. Waktu itu datanglah seseorang kepada Syekh Abul Hasan. Orang ini menceritakan, ya Syekh, aku melihat di daerah ini kemungkaran dan kemaksiatan. Ketika aku berjalan ke daerah itu, aku melihat lagi kemungkaran dan kemaksiatan. Aku jalan lagi tempat lain, aku lihat kemaksiatan dan kemungkaran. Ini udah kacau balau dunia, katanya. Melapor kepada Syekh Abul Hasan. Semua orang kok menentang Allah begini, tidak taat pada gitu. Dia cerita. Maka apa jawaban Syekh Abul Hasan terhadap orang ini? Ya fulan, kata Syekh Abul Hasan. Kalau engkau mengharapkan agar semua manusia taat pada Allah. Kalau engkau mengharapkan agar semua manusia tidak ada yang menentang Allah. Tidak ada yang ingkar terhadap Allah. Maka sungguh engkau telah mengharapkan tidak munculnya sifat maaf dan ampunan Allah, dan engkau tidak mengharapkan adanya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini men. Salah satu namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bagaimana kita bisa tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf kalau tidak kita terlibat pada dosa? Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kalau kita tidak melakukan dosa? Benar. Bukan kita harus buat dosa, bukan, jangan dibalik-balik ceritanya nih. Kita harus sekuat tenaga menjaga diri agar tidak melakukan dosa. Tapi sekuat apapun kita berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa, kita pasti berbuat dosa. Dengan itulah Allah ingin mengenalkan salah satu asma'nya, namanya, salah satu sifatnya Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Dengan cara itu pula lah Rasulullah SAW ingin menyampaikan betapa berharganya, bernilainya syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam ilmu tasawuf juga kita sudah pernah menyampaikan waktu itu. Siapa-siapa
yang memandang seorang pendosa dengan pandangan yang merendahkan, yang menjijikkan, maka orang itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang berbuat dosa itu sendiri. Orang bisa buat maksiat, orang bisa buat dosa, tapi di dalam hatinya tetap masih ada iman, walaupun kadarnya berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Situasi, waktu, semua akan berbeda-beda. Tapi kita tidak boleh berputus asa dari ampunan dan rahmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.